Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Materi kali ini kita menggunakan fungsi if yang diaplikasikan ke laporan gaji karyawan. Ketentuan proses yang ada di sini adalah untuk gaji pokok, ya, gaji pokok. Oke, jika golongan A maka gaji pokok 3 juta. Jika golongan B maka gaji pokok 4 juta dan seterusnya. Ini adalah acuannya. Oke, kita akan cari gaji pokoknya sesuai dengan selnya kita tuju sama dengan jika if golongan A, ya bukan golongannya tetapi selnya, sel di posisi datanya D6 sama dengan double petik A karena karakter ya, huruf, maka kita double petik. Ya, kalau A maka gajinya adalah 3 juta. Ya, jangan 3 JT tapi 3000 dan seterusnya. Ketentuan yang selanjutnya adalah jika golongan B tetap di posisi sel D6, jangan di D7 ya, walaupun di sini bukan B. Nah, sama dengan double petik B. Ya, maka dia gajinya 4 juta. Oke. Selanjutnya yang terakhir ya, yang terakhir apa? Golongan apa? Golongan di situ adalah C. Tidak usah pakai if nggak apa-apa. Langsung gajinya 5 juta. Ditutup 2 kali karena dibuka 2 kali. Ini ada tanda warna hitam menunjukkan bahwa ini adalah kurung tutupnya sudah seimbang. Ya, balance parentis. Silahkan di enter. 3 juta, betul nggak? Golongan A 3 juta. Oh iya, 3 juta. Kita coba copy ke bawah sesuai kebutuhan. Ini A 3 juta, B 4 juta, C 5 juta, 3 juta lagi karena ini golongan A. Oke, berarti sudah sesuai ketentuan. Selanjutnya yaitu di posisi tunjangan. Tunjangan dengan ketentuan 7,5% dari gaji pokok. Letakkan selnya sama dengan 7,5% dari gaji pokok. Ya. Karena ini bahasa Inggris masih formulanya ini pakai titik. Ya, kalau Indonesia kan koma. Ya, kali gaji pokok bukan gaji pokoknya tulisannya, tetapi di sini adalah sel yang ada gajinya. Ya, karena kita ngisi di sel baris 6, ya ini adalah G6 baris kolom G baris 6 ya. Silakan di enter, di copy sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah transport. Transport ada ketentuannya, yaitu jika shift 1 maka transport 5% dari gaji pokok. Ingat ya, dari gaji pokok berarti nanti di 5% kali gaji pokok. Shift 2 7,5% dari gaji pokok dan seterusnya. Letakkan pointernya sama dengan jika shift. Nah, kita lihat. Nah, ini shift di sini 2 ya. Kenapa tidak kita klik 1 sesuai ketentuan ini? Ya kita karena mengisi budi ya. Kita kan ingin mencari transport budi. Nah, budi posisi di sini. Oke, sama dengan 1. Ya, kalau dia 1 maka 5% dari gaji pokok. Nah, koma, karena masih ada ketentuan lagi, jika sel tetap yang sama C6 sama dengan 2, maka berapa transportnya? 7,5% dari gaji pokok. Tetap ya.
G6. Terakhir, SIP 3 ketentuannya adalah 8% kali gaji pokok. Ya, ditutup. Nah, sudah ada tanda hitam tuh sebagai tanda, berarti itu sudah seimbang penutupnya. Silahkan di enter. Kita copy sesuai kebutuhan. Ini untuk transport. Selanjutnya yaitu di posisi gaji bruto dengan ketentuan di situ adalah penjumlahan dari penghasilan yang ada, ya, jumlah dari penghasilan yang ada. Berarti kita pakai sum, sama dengan sum gaji budi itu penghasilannya. Nah, ini gaji pokok, transport, tunjangan, ya, diblok semua, ditutup, enter. Silahkan di copy sesuai kebutuhan. Proses selanjutnya adalah biaya jabatan dengan ketentuan di sini biaya jabatan 5% dari gaji bruto. Ingat ya, gaji brutonya ini sama dengan 5% dari kali ya gaji bruto. Silahkan di enter, di copy sesuai kebutuhan seperti biasa. BPJS, nah BPJS ketentuannya ini. Nah, ya, jika kelas K1, nah ini kelasnya. Jika kelas K1, maka BPJS iurannya adalah 160.000. Kelas 2 110.000. Kelas 3 terakhir 42.000. Nah, sama dengan if jika, ingat di sini adalah K1 di sini lurus ya di posisi E6 sama dengan double petik K1. Ya, di sini huruf dikombinasi dengan angka, kita anggap itu adalah karakter. Ya, maka double petik kata huruf K1 adalah 160.000. Jika tetap dalam posisi E6 ya, sama dengan double petik K2. K2 ya, tetap E6 walaupun K2-nya itu di posisi E9, tidak masalah, nanti komputer yang akan mencari sendiri, mengisi sendiri ya. Kalau K2 adalah 110.000 iurannya. Kemudian yang terakhir K3 42.000. Ya, boleh pakai if atau boleh enggak ya untuk terakhir. Kita tutup sesuai kebutuhan, keseimbangan garis, keseimbangan kurung yang ada. Enter, 42.000. Ya. Kenapa 42.000? Di sini ini posisi, maaf ya, ini K1. Kenapa K1? Jika posisi, oh maaf, ini bukan tetapi di posisi F ya, maka kita perlu edit. Nah, di sini edit, kita bisa edit. Nah, F ternyata posisi dari status, kita salah mengklik ya, F, enter. Oke, kalau K1 dia 160, oke, sesuai kebutuhan. Kita enter ya. Oke, sudah. Penghasilan net. Nih, ketentuan penghasilan net di situ ditunjukkan bahwa gaji bruto dikurangin biaya jabatan, dikurangin BPJS ya. Ini penghasilan bersihnya. Sama dengan gaji bruto dikurangin biaya jabatan, dikurangin BPJS ya. Silahkan di enter. Ini adalah gaji bersih yang diterima setiap karyawan.
proses selanjutnya yang harus dicari adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Oke ya. Penghasilan tidak kena pajak itu dengan ketentuan di sini ya. Status ketentuannya ya. Jika status TK0 artinya belum nikah dan belum punya tanggungan, maka PTKP-nya per bulan ini ya 4.500.000. Kalau K0 nikah dan belum punya tanggungan sekian dan seterusnya ya. Sebetulnya kan ketentuan PTKP ini banyak ya. Kita akan buat soal seperti ini dulu ya. Ketentuannya seperti ini. Bagaimana kita membuat rumusnya dengan fungsi if. Sama dengan if jika, karena di sini status kita lihat di sini ya. Sesuai dengan soal yang ada, double petik di situ adalah TK garing 0. Nah, ini ya. Walaupun di sini K1 jangan lari ke sini, tetapi di sini lurus. Berapa PTKP-nya? 4.500.000. Selanjutnya, koma, jika statusnya tetap posisi E6 ya, jangan kemana-mana. Sekarang kondisi statusnya adalah K0. K0 adalah 4.875.000. Lanjut, jika tetap posisi E6 ya, sama dengan ketentuan apa? K1. Oke. Kalau K1 maka 5.250.000. Jangan pakai pemisah ribuan ya. Langsung. Selanjutnya proses yang ada adalah di E6 tetap K2 ya, sama dengan double petik K2. Oke. Kalau K2 dia PTKP-nya berapa? 5.625.000. Selanjutnya terakhir yaitu K3, nikah dengan 3 tanggungan, itu 6 juta ya. Ini 6 juta, berarti langsung aja 6 juta. Berapa kurung yang kita gunakan untuk penutup? Yaitu kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Ini hitamnya 4 ya. Kalau udah hitam 4 berarti itu sudah seimbang. Enter. Ini adalah PTKP yang ada. Nah, kita copy. Kita perhatikan nih antara net penghasilan net dengan PTKP ya. Dengan PTKP. Nah, kita akan mencari PKP-nya sekarang. PKP dia adalah penghasilan net dikurangin PTKP. Kita coba ya dengan formula yang ada. Sama dengan penghasilan net dikurangin PTKP. Oh, hasilnya minus. Dalam pajak, kita kalau memang hasilnya minus, maka kita anggap itu adalah 0. Maka sebaiknya formulanya kita gunakan pakai if. Jika penghasilan ya, penghasilan net dikurangin PTKP, oke, lebih kecil 0, maka hasilnya 0. Kalau enggak, berarti penghasilan net dikurangin PTKP. Enter. 0 kan? Berarti dia penghasilan kena pajaknya 0. Oh, hasilnya 0 semua. Kenapa 0 semua? Kita lihat nih.
Nah, ini kan lebih kecil ya, 5.352.500 lebih kecil daripada 5.625. Semuanya lebih kecil ya penghasilan net daripada PTKP, maka PKP-nya, penghasilan kena pajaknya 0. Yang terakhir yaitu mencari pasal 21 itu karena kita anggap ini punya NPWP semua ya. 5% dari PTKP ya, sama dengan 5% dari PKP ya, 5% dari PKP dari O6. Bentar. Berarti bulan Januari PT Gemah Ripa pembayar pajaknya adalah 0 alias nihil ya, alias nihil. Ini adalah proses fungsi if yang diaplikasikan ke laporan gaji ya. Semoga materi ini berguna bagi kita semua, dan jika memang materi ini penting, silahkan subscribe, silahkan komen, silahkan share ke teman-teman sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.